emang ngebet Enggak dong. gitu kan, bilang aja kalau emang udah gak tahan. Gimana ya? Tapi kalau dibilang nyaman ya sama si Inul. Iya, nyaman iya. Karena kan ya siapa sih yang gak nyaman? Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom. Tuh kan bener, emang udah kelamaan kering daknya. Aku ngeliat dia kan masih muda. Jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin. Maksudnya dia udah nikah kan, umur 26, maksudnya Gen Z. Nggak mikir aja dia udah nikah, udah punya anak ya kan? Iya, emang dasarnya kamu udah kecintaan. Kalau udah cinta, ya tai kucing itu ya rasa coklat. Satu Indonesia itu menunggu kamu tuh mengeluarkan kata maaf kepada istri sah. Aku ini kan seorang janda. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, maka ini adalah berlaku pada gadis dan juga janda. Kalau ada nanti orang nikah tidak pakai wali di Indonesia ini, maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia tidak sah secara hukum. Kalau perempuan, dia nggak bisa milih. Wali guys ya. Jadi Maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. kamu bersedia? Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Ini sih berita ngaco ya. Oke guys, baik lagi bersama gue di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Dan semoga rezeki kalian hari ini semakin banyak teman-teman ya. Guys, ada berita viral lagi dari Kak Inara nih. Statusnya sekarang jadi pelakor nih. Ataupun ya kalian juga pasti tahu teman-teman ya. Awalnya teman-teman gua nggak mau nih bahas tentang kasus ini karena FYP terus di beranda gua teman-teman ya. Makanya gua langsung aja nih buatin video tentang Kak Inara di orang ketiga. Nah, tapi teman-teman yang anehnya biasanya ya kalau pelakor ataupun orang ketiga itu biasanya lemah ya teman-teman. Bukan lemah ya, harusnya minta maaf ya. Tapi ini beda teman-teman ya. Bahkan teman-teman host TV sampai aneh nih. Masa orang ketiga katanya minta status dan minta harus cepet gitu ya. Harus cepet-cepet gitu. Kayak berkuasa gitu teman-teman ya. Dan hostnya juga sampai bingung nih. Host dari TV Intense ya. Apa sih? Intense ya teman-teman ya. Kalau nggak salah nih. Kalau gue lihat-lihat ya teman-teman ya. Oke guys, jadi takut gue salah paham ya tentang kasus Kak Inara ini dicap sebagai pelakor ya teman-teman sekarang. Dan dia itu pengen minta status teman-teman, pengen buru-buru gitu kan. Netizen Indonesia seperti biasa teman-teman ya, kita bakal bahas, takutnya gue salah paham ya. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Orang ketiga tapi minta status. Itu kan? Itu kan orang ketiga harusnya datang membuat kegaduhan, membuat kesalahan, minta maaf, sungkem. Bener. Iya kan? Dan harusnya. Kan? Ini udah orang ketiga, dia yang marah-marah, dia pula yang minta status, dia pula yang ngasih deadline. Sampai lebaran gua pokoknya minta status. Ya kayak gimana? Ya harusnya orang ketiga dia pula minta maaf. Dia udah bikin gaduh rumah tangga orang, kenapa pula dia enggak? Sabar. Yang waras dong, Bang. Sabar. Kan saya juga sebagai istri saya kan saya juga panas banget gitu dengerinnya gitu kan. Iya sabar Bu, tapi bagaimanapun juga ya kita cuma bisa menyaksikan ya. Walaupun ada panasnya di hati kita juga, entah apa maunya. Tapi yang pasti pemirsa satu hal, kalau kita nonton dari awal sampai akhir tuh podcast sama Densu, emang terlihat sangat angkut, Gitu kan. tidak merasa bersalah gitu. Kan. Itu yang bikin orang jadi makanya jadi Itu kan. Gitu kan, lu ngerasain hati gue kan ya. Aku bukan siapa-siapa. Insan betul adalah suami kami, ya suami aku. Tapi dia bukan milik aku. Aku selalu yakin suami itu bukan milik kita, bukan milik seorang istri. Begitupun sebaliknya, milik Allah. Jadi kalau orang bilang nanti suami direbut sama orang, diambil sama orang, suami itu bukan milik manusia, bukan milik kita, milik Tuhan. Aku bukan Tuhan. Oke. Buat para suami yang katanya mau nikahin pelakornya, selingkuhannya, emang dikira itu akan mampu untuk menghilangkan dampak dosa dari kemaksiatan yang sudah dia lakukan?
dengan mengatakan biar tidak terus-terusan terjadi dosa, biar tidak terus-terusan bermaksiat. Para suami, hati-hati, dosanya akan tetap berlanjut selama luka dan kecewa di dalam hati istri Anda belum Anda pulihkan, belum Anda sembuhkan. Karena menikahi seorang pelakor itu bukan menjadi solusi utama atas semua kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan. Karena solusi paling utama dalam Islam adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Guys, jadi sempat viral juga nih, Kak Inara pernah nyebutin bahwa mereka sudah ya kayak gitu guys ya. aduh, publik sampai tahu teman-teman ya tentang kelakuan Kak Inara ini. Tapi mohon maaf nih Kak Inara, gua ini taunya dari media sosial ya, gua kurang tahu juga itu benar atau tidak. Itu kan yang ngomong Kak Inara sendiri dari podcast teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta maaf kepada orang yang sudah Anda sakiti, gitu, guys, dan kemudian memperbaiki apa yang salah dan menyempurnakan apa yang kurang dalam kehidupan Anda. Jangan bersembunyi di balik kalimat lebih baik minta maaf daripada minta izin. Anda seorang pecundang, bukan laki-laki sejati. Selingkuh itu kan nggak mungkin Allah yang ngatur. Nggak mungkin, itu kan pilihan-pilihan buruk itu kan dikembalikan lagi ke kita, mau melakukannya atau kita mau menghindarinya gitu. Ya, semua terjadi betul karena pilihan kita, tapi semua balik lagi atas izin Allah. Siapa yang mau jadi pilihan kedua? Selingkuh atas izin Allah guys ya. Waduh, gimana nih? Dan siapa juga Kalau yang memang mau? dari awal target aku mau jadi pilihan kedua, hidup aku udah nyaman kok di luar negeri. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke, Bang. Siap hidup berdampingan dengan Allah berarti ya, Pak? Kalau tidak siap, dari awal sih nggak mau. Iya. Kak Inara, apa kabar Kak Inara? Pagi Kak. Kak Inara. Mundur. Hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Agendanya apa? Kantor polisi guys ya, ini Kak Inara ya. Mau ngapain nih? Agendanya apa hari ini? Ayo mundur. Gimana hari ini? Apa nih, kita bacakan dulu ya teman-teman ya. Dari mulut ke apa nih? Dari mulutnya kelihatan orangnya bisa muter balik fakta, judes, egois, matanya penuh kebohongan guys ya. Itu kata netizen Indonesia. Oke, lanjut guys. Ini kalau jatuh nggak lucu. Licin ya teman-teman ya. Kak Inara cantik banget Mbak. Kak Inara, boleh dong sedikit Kak jelasin teman-teman agendanya apa nih hari ini? Iya sedikit Kak. Iya. Sedikit. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Sehat alhamdulillah. Iya, minta perlindungan ya Kak ya. Perlindungan sama siapa Kak? Kak. Diam aja. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit 420 juta orang. Kalau yang saya tangkap ya, Inara, bukan saya membela ya. Ya wajar karena dia kan kaget tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget, apalagi dengan respon dia. Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong chatnya. Iya, Dia sempat minta follow aku follow dia, aku di-block. Aku masih ada bukti chatnya. Akhirnya dua istri berantem ya. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah. 4 jam yang lalu guys Untuk ya. menghidupi anak-anak saya. Setelah. Apa nih? Oh guys, Masya Allah, jadi Inari ini sempat buka apa ya, hijabnya guys ya. Dulu pernah bikin video ya, buka hijab ya kayak gini. Cuman ini lagi komedinya teman-teman ya. Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M, apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu.
Inara Rusli, saya bukan pelakor. Inara Rusli terang-terangan menyatakan ia tak merasa menjadi perebut suami orang atau istilah terkenalnya perebut laki orang alias pelakor. Inara berdalih, ia tidak merasa merebut Insanul Fahmi dari istri pertamanya, Wardati Namawa, karena ia tidak tahu Insan merupakan pria beristri saat menikah dengan Insan. Kalau misalnya saya dari awal tahu saudara Insanul mempunyai istri, dan saya tetap melanjutkan pernikahan dalam kondisi saya tahu dia punya istri, mungkin kalian baru bisa bilang saya pelakor, kata Inara, Kamis, 15 Januari 2026. Ia menegaskan sejak pertama kenal dengan Insanul sampai menikah siri, dirinya tidak mengetahui status perkawinan pengusaha muda asal Medan tersebut. Tetapi kan di sini sejak awal saya tidak tahu. Ya bukan berarti saudara Insan berniat untuk membohongi dan memulai hubungan ini dengan kebohongan, jelasnya. Meski demikian, Inara tak menampik dirinya melakukan kesalahan karena tidak bertanya akan status perkawinan Insan dan menerima begitu saja sosok Insan yang tak menjelaskan apapun kepada dirinya. Namun, Inara bersikukuh dirinya merasa bukan menjadi pelakor dalam rumah tangga Insan dan Mawa. Aku ini kan seorang janda. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, maka ini adalah berlaku pada gadis dan juga janda. Kalau ada nanti orang nikah tidak pakai wali di Indonesia ini, maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia tidak sah secara hukum. Kalau perempuan, dia nggak bisa milih. Wali guys ya. Jadi maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Tidak sah bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Wa hadza madhabul jumhur. Ini madhab jumhur ulama. Dan mayoritas ulama sampai detik ini, al-mutaakhirin wal mutaqaddimin, itu semuanya sepakat la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan seorang perempuan kecuali dia dinikahkan oleh walinya. Sopir Inara Rusli diduga sebarkan rekaman video dengan Insanul. Kasus hukum terkait bocornya rekaman CCTV yang memperlihatkan kebersamaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki babak baru. Fakta mengejutkan terungkap. Rekaman CCTV yang beredar luas diduga kuat berasal dari lingkungan terdekat Inara sendiri, yakni sopir pribadinya. Dedi menyebut sosok berinisial A atau Mr. A diketahui merupakan sopir pribadi Inara Rusli sejak ia masih berstatus sebagai istri Virgon. Kuasa hukum menduga kuat ada beberapa orang terorganisir di balik penyebaran video Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya supaya semua ini lebih jelas gitu. Hotman Paris soroti laporan Inara Rusli. Penipuan dalam hubungan asmara pasti akan dipenjara. Inara Rusli baru saja membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ibu 3 anak ini melaporkan mantan suami sirinya, Insanul Fahmi, atas dugaan tindak pidana penipuan. Laporan ini bermula dari pengakuan Insanul yang menyebut dirinya masih bujangan demi bisa menikahi Inara Rusli. Padahal, lelaki tersebut diketahui memiliki istri sah dan anak yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Menanggapi kisru rumah tangga tersebut, pengacara kondang Hotman Paris angkat bicara. Hotman Paris memberikan pandangan hukum terkait laporan penipuan Inara Rusli ke Insanul Fahmi. Menurut Hotman Paris, Inara tidak perlu berkoar-koar melaporkan Insanul Fahmi karena dirinya akan diseret juga dari laporan istri sah dari Insanul Fahmi. Menurutnya tidak hanya Insanul Fahmi, Inara pun dipastikan akan masuk penjara karena kasus perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina. Masalahnya, Inara Rusli diketahui hanya dinikahi secara siri, bukan pernikahan resmi yang tercatat negara. Justru,
Hotman Paris melihat adanya bahaya besar yang mengintai mantan personel girl band Beksa tersebut. Posisi Inara Rusli dinilai sangat rentan untuk diserang balik secara hukum. Mengingat status Insanul Fahmi masih memiliki istri sah, Inara Rusli bisa terseret kasus dugaan perzinahan. Malah yang bahaya adalah, si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, tutur Hotman memperingatkan. Hotman menambahkan, istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa adalah korban utama dalam skenario ini. Ibu satu anak itu juga memiliki hak hukum yang kuat. Si istri yang sah, yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini, bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Kali ini aku akan bicara tentang seorang wanita yang mungkin sedang ramai jadi perbincangan karena menjadi orang kedua merebut kebahagiaan wanita yang lain dengan mengatasnamakan agama, serta wanita yang mengkhianati suami terbaiknya hingga beralih kepada pria-pria lain yang bergantian menjadi sebuah cerita yang bersambung. Listen to me. Banyak wanita hari ini lupa caranya menjadi mahal, sibuk jualan air mata, mengemis perhatian laki-laki dengan modal air mata dan drama kesedihan. Stop, berhentilah menjadikan kesedihan sebagai mata uang buat membeli perhatian laki-laki. Belajarlah dari Cinderella. Dia tidak sengaja cuma melepas satu sepatu dan dia mendapatkan cinta sejati dari seorang pangeran. Sementara kalian dengan sadar melepas semua baju, mengumbar tubuh demi validasi sesaat, hasilnya bukan dapat pangeran. Kalian malah kehilangan harga diri. Dan demikian Mawa juga memperlihatkan bukti hasil chat dirinya dengan Inara. Dalam chat tersebut, Inara awalnya mencoba mengeles dan tak ingin mengakui perselingkuhan itu. Namun setelah semuanya ketahuan, Inara pun mengakui kedekatannya. Dengan suara aum-aumnya. Ya, ada aum-aum. Oh, aduh, penasaran kalian ya? Penasaran. Pertanyaan, gimana Irlani kalian? Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut sampai segitunya? Mbaknya sehat. Alhamdulillah. Udah nikah siri nih, ya. Emang nggak dicari tahu dulu tuh si Inul itu apakah dia lajang, apakah dia menikah, nggak dicari tahu dulu gitu, Mbak? Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga aku nggak berani untuk nanya-nanya. Udah bilang aja kalau emang ngebet. Enggak dong. Gitu kan, bilang aja kalau emang udah nggak tahan. Gimana ya? Tapi kalau dibilang nyaman ya sama si Inul. Iya, nyaman iya. Karena kan ya siapa sih yang gak nyaman? Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom. Tuh kan bener, emang udah kelamaan kering mbaknya. Aku ngeliat dia kan masih muda, jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin. Maksudnya dia udah nikah kan, umur 26, maksudnya Gen Z. Nggak mikir aja dia udah nikah, udah punya anak ya kan? Iya, emang dasarnya kamu udah kecintaan. Kalau udah cinta, ya tai kucing itu ya rasa coklat. Satu Indonesia itu menunggu kamu tuh mengeluarkan kata maaf pada istri sah. Kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. Sedangkan kan kalau memang... Oh sekarang nangis. Tisu. Kalau memang mereka mau mencari solusi, harusnya kan duduk bertiga. Kenapa? Harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri. Lah, mbaknya juga kemarin pas yang sama sebelumnya, kelar-kelar juga. Sama, dia juga mau cari keadilan, Mbak. Ya istri sahnya itu kaget. Begitupun dengan aku kaget. Ya itu salah mbaknya, kenapa nggak nyari tahu asal-usul orang, main digas-gas aja. Itu video yang 2 jam, itu mbaknya. Jujur videonya udah dipotong-potong, terus udah nggak jelas juga, burem. Tapi itu lokasinya mbaknya inget? Lokasinya mirip. Ah, tapi masa iya mbak nggak inget? Aku ngomong fakta aja, maksudnya apa adanya aja gitu. Gaya-gayanya nggak inget, gaya-gayanya lupa juga. Oh iya, soalnya 2 jam ya mbak ya. No kan ketawa. Yang terakhir ya mbak, yang terakhir itu nonton nggak yang dia bilang I love you Mawar. Itu nonton nggak mbak? Mual nggak? Jujur agak mual juga sih.
Mungkin nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. Kamu bersedia? Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Ini sih berita ngaco ya. Nggak mungkin Inara Rusli yang begitu agamis, ngerti agama, jadi selingkuhan orang. Ingat, nggak mungkin. Tapi kan mereka sering berduaan. Itu bagian dari ta'aruf. Masa nggak ngerti ta'aruf? Kan boleh dalam agama. Ta'aruf kok di tempat sepi-sepi, emang boleh? Ya, yang penting itu hatinya bersih. Nggak ada yang dilakukan selain membicarakan masalah pekerjaan. Kan ada bisnis. Jadi jangan berpikir aneh-aneh. Tapi kenapa sampai nginep segala macam? Lah, itu bukan nginep. Itu hanya berdiskusi. Banyak yang dibahas di situ. Jadi nggak ada buka-bukaan baju, nggak ada. Yang ada buka laptop, buka data. Begitu. Jangan berpikir negatif mulu. Tapi dengar-dengar kalian sudah nikah siri. Nah, kalaupun nikah siri, apa salahnya? Kan gak boleh, pasti sah secara agama. Tapi kan si laki-laki sudah punya istri. Loh, memang kenapa kalau sudah punya istri gak boleh? Laki-laki itu bebas mau kawin dengan siapa saja, yang penting 4. Harus ada izin dari istri? Gak harus. Itu aturan siapa yang bikin? Aturan manusia itu. Kalau aturan Tuhan gak begitu. Ingat ya, kamu nanti bisa dilaporkan loh, delik perzinaan, delik kawin tanpa izin. Itu aturan dari mana? KUHP. KUHP itu bikinan Belanda. Kita orang Islam nggak boleh ikut aturan Belanda. Ya? Oke, setuju nggak? Boleh nanya lagi nggak? Ini lucu Kok ini bisa guys. milih nikah diem-diem? Bukan berarti juga pengen diem-diem kan, juga nggak boleh dalam Islam kan, memang harus istilahnya ada isbat lah, diberitahukan gitu kan, karena menghindari fitnah. Cuman ya memang karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan, dia bilang dia ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Medan, kan dia bolak-balik Jakarta Medan. Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga, aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih jauh gitu, apa sih urusan apa gitu. Kok bisa nggak berani nanya urusan apa, tapi berani buat nikah ya? Emang kenalnya udah berapa lama sih? Karena iya biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Belum ada sebulan, Mbak. Tapi kenapa kamu mau diajak nikah, Mbak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku bilang aku pikir-pikir dulu. Jadi hari itu bukan kayak langsung hari itu akad, enggak, tapi kayak udah beberapa kali ngomong gitu sebelumnya gitu. Ada intro-intro lah gitu ke arah sana. Tapi tetap aja, Mbak, baru 1 bulan, Mbak. Baru 1 bulan. Karena posisinya aku sudah pernah nikah kan. Ya terus kenapa? Jadi aku bukan anak gadis ya kan, yang harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Emang syarat sahnya pernikahan harus ada wali, Mbak. Bukan wali Ben. Baru nonton podcastnya di Densu ya Bunda. Baru menit ke-12 Adinda udah pengen banting itu HP. Tolong jelaskan sama Adinda, bagaimana perempuan mana yang menikah tapi tidak menanyakan statusnya itu orang apa. Kita aja ya, nih ya, perempuan kalau kenalan sama laki-laki, oh kerja di mana, oh keluarganya berapa, adik kakak saudara sepupu, banyak yang ditanya ya. Bisa-bisanya orang kagak nanya, udah nikah belum, udah punya anak belum, apa udah pernah menikah belum, apa jomblo sejak kapan, putus sama mantan. Wanita mana? Aduh Inara, saya tidak bisa berkata-kata nih.